Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi hari ini saya mau bahas satu stok kita, stok premium mobil atau premium car. Yang dimana mobil ini adalah mobil kalau misalnya kalian belum punya mobil ini dan kalian udah cukup uang untuk beli mobil ini, kalian harus punya dan harus wajib punya mobil ini di rumah untuk mobil keluarga. Ini dia mobilnya, Toyota Alphard GATPM 2017. Oke, pasti kalian udah tahu semua ini mobil adalah mobil premium. Mobil yang mana harga barunya ini bisa sampai 1 miliar lebih. Bahkan yang tahun 2023 sampai sekarang itu 1,7 miliar yang hybrid. Yang udah model baru semuanya. Dan ini yang 2017. Ini generasi ketiga. Kalau generasi pertama itu lahir tahun 2002. Ini generasi ketiga yang lahir tahun 2015 sampai 2021 kalau nggak salah. 2022 masih ada. 2022. Dan 2019-2020 udah beda ya peleknya, terus beda dari mukanya juga udah agak sedikit beda. Tapi untuk basicnya dan kelihatan sekilasnya itu sama 2015 sampai 2022. Oke, mobil ini ada 3 tipe sebenarnya. Ada tipe X, G, dan Q. Jadi bukan tipe V, tapi tipe Q. Yang dimana mesinnya itu beda 3.500 cc dengan 2.500 cc. Tapi kalau sama X dan G itu sama, cuma beda di fiturnya aja. Dan ini adalah fitur yang banyak banget digemari. Dan kalau misalnya kalian udah punya cukup uang atau ekonomi kalian membaik, terus kalian sudah berkeluarga, biasanya pilihan mobil ini adalah pilihan mobil yang tepat. Karena orang yang udah mampu atau orang yang udah ekonominya udah stabil pasti ada Alphard di rumahnya. Kalau nggak Alphard, Innova, itu aja. Biasanya kayak gitu orang-orang di negara kita. Oke, kita bahas mobilnya dari depan ya. Jadi kalau lampunya yang udah pasti itu full LED, dari fog lampnya juga udah LED, terus lampunya udah pakai proyektor. Dan grillnya warna chrome seperti ini dan semuanya masih standar. Ini asli Nopol N Kota Malang dan baru jadi stok kita. Sorry, kabupaten ya, karena belakangnya G. Ini Kabupaten Malang N, Kabupaten Malang. Yang mobilnya emang terawat banget, masih full original paint. Kemudian odonya juga masih 70.000 dan ini di stok kita buka harga di harga 600 jutaan. Saya agak lupa, 660 juta. Itu masih bisa nego dengan kondisi yang sangat baik, full set dokumen dan kunci serep juga masih ada. Oke, panjangnya mobil ini itu emang panjang banget. Kalau misalnya garasi kalian cuma 5 meter, saya nggak saranin kalian beli mobil ini karena 5 meter pun itu masih belum cukup space untuk kalian lewat di garasi. Karena panjang mobil ini 4,9 meter dengan lebarnya 1,8 meter. Jadi emang mobil ini punya kabin yang super luas, super nyaman, dan super mewah. Dan untuk fitur safety-nya kalian juga sudah mendapatkan corner parkir serta kamera 360 yang ada di depan sama di spion. Jadi udah cukup aman, nyaman, dan mewah. Karena walaupun di tahun 2002 Alphard itu masih harga 100 jutaan, tapi mobilnya tetap Alphard, jadi kesannya masih sangat mewah. Oke, kita bahas bagian sampingnya. Di bagian kaki-kakinya ini velgnya menggunakan ring 18 dengan profil bannya 235/50 yang sudah pakai ban Bridgestone. Jadi bannya udah ganti ya, karena kilometer 60.000 biasanya udah pada ganti ban, jadi udah pada botak. Terus sudah ganti baru 235/50 juga. Dan untuk remnya ini udah cakram depan dan belakang dan sudah ada ABS, CBD serta BA-nya. Dan sudah dilengkapi dengan VSC atau Vehicle Stability Control, traction control, serta ada juga adaptive cruise control. Jadi udah cukup lengkap. Dan pastinya mobil ini sudah sliding door otomatis, jadi bisa dibuka di langsung di sini atau di bagian kunci dan di bagian supir. Jadi bisa dibukain juga. Karena kalau misalnya kalian punya Alphard seperti ini, harusnya pakai supir. Kalau nggak pakai supir, sayang banget kayaknya. Buang-buang uang.
Dan seperti yang saya bilang tadi, ada kamera di bagian sini, spion, dan kameranya yang pasti sudah electric mirror, electric retractable. Sekarang bahas di bagian belakang. Jadi bagian belakang ini ada spoiler, stop lamp, terus defogger belakang, dan wipernya itu tersembunyi di atas sini. Jadi bukan di bawah tapi di atas. Jadi kelihatannya bersih banget, clean banget mobilnya, dan kelihatan lebih rapih aja. Terus lampu remnya juga udah pakai LED. Kemudian ada sensor parkirnya juga. Dan di sini ada chrome-nya ya. Chrome-nya ini agak sedikit mengganggu kalau kata saya sih. Cuma kalau kalian udah punya Alphard mungkin kalian lebih mengutamakan untuk fitur dan kenyamanan mobil ini. Nah, untuk bagasinya ini udah power back door atau bisa dibuka dari sini, dikunci, dan di bagian interior kita buka lewat remote aja. Nah, yang pastinya sudah otomatis. Dan mobil ini udah 7 seater pastinya. Tapi kalau kalian punya Alphard biasanya jok belakang ini jarang kepake karena kalian cuma pengen buat di baris tengah sama di baris depan, biasanya seperti itu. Dan di bagian belakang ini untuk koper-koper juga masih gede banget karena dengan panjang 4,9 meter, gila. Kalian punya bagasi yang cukup luas kalau misalnya ini nggak kepake ya, joknya nggak kepake. Terus di sini ada segitiga pengaman, toolset, toolkit ada di sini, disimpan. Kemudian karpetnya juga masih bawaan originalnya. Dan interiornya ini warna beige yang saya kira kalau warna beige itu gampang kotor ya. Makanya kalau orang-orang lebih cenderung ke Velfire atau karena interiornya warna hitam dengan joknya warna hitam. Tapi kalau misalnya warna beige seperti ini cepat kotor tapi menimbulkan kesan yang lebih elegan dan lebih mewah kalau menurut saya. Dan kalau pribadi Velfire sama Alphard, saya tetap lebih pilih Alphard yang GATPM seperti ini. Oke, sebelum kita masuk ke bagian interior, kita bahas di bagian mesinnya. Jadi ruang mesinnya kelihatan kecil banget ya. Kelihatan cuma di bagian sini, jadi nggak terlalu besar. Dan mesinnya ini udah 2500 cc, yang pastinya 4 silinder CVT dengan penggerak roda depan. Kemudian menghasilkan tenaga ini sekitar 178 HP dengan torsinya 234 Nm. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya masih terbilang cukup irit kalau menurut saya, karena cuma butuh 1 liter bensin untuk jarak 10 km. Dan untuk tangki bensinnya itu cukup muat 70 liter bensin. Jadi kalau misalnya kalian punya Alphard, kalian nggak mungkin ngisi 50.000 100.000, pastinya kan full. Dan untuk kompetitor di mobil ini di tahun 2017 itu kan masih terbatas kayak H1 Hyundai, kemudian ada Elgrand yang harganya juga drop drastis banget. Karena harga barunya masih terbilang sama-sama Alphard, tapi harga secondnya gila, udah hancur banget kalau Elgrand. Tapi fiturnya itu sebenarnya mirip-mirip, bahkan kabarnya lebih baik, tapi saya juga nggak tahu. Saya juga mau stok Elgrand itu agak sedikit ragu karena peminatnya yang jarang walaupun harganya yang murah. Dan di tahun 2022 sekarang itu kompetitornya udah bukan mobil seperti ini lagi, tapi mobil listrik. Jadi karena keluarnya BYD Denza terus MG itu udah nurunin penjualan si Alphard ini, karena yang sekarang jadi yang lagi hype untuk MPV premium seperti ini adalah BYD Denza, karena harganya nggak sampai 1 miliar, bahkan cuma 900 jutaan. Jadi udah kalah jauh banget dari segi harga ya. Kalau 2023-2024 nya si Alphard ini 1,7, Denza ngeluarin cuma 900 jutaan. Agak berat sebenarnya kalau ini ya. Tapi kalau menurut saya di Indonesia ini kan banyak yang udah beli si Denza. Tapi kita nggak tahu. Sebenarnya saya juga pengen nyoba atau pengen beli si Denza.
Tapi karena mungkin saya masih belum terbiasa dengan mobil listrik dan saya juga nggak tahu klaim garansinya nanti kayak gimana. Garansinya kan lifetime atau seumur hidup. Itu klaim garansinya gimana, ribet atau enggak. Kita juga tahu sendiri kalau misalnya kita klaim garansi di semua merek mobil di Indonesia ini itu agak sedikit ribet, jelimet dan prosesnya yang super lama. Kalau misalnya di Korea ada satu case kayak Hyundai Ioniq 5 yang udah kilometernya 500 ribuan dan sudah ganti baterai dan itu masih garansi karena garansinya seumur hidup, itu gampang dan spare partnya masih mudah karena emang Hyundai di Korea kan buatannya sendiri, jadi spare partnya udah mudah. Tapi kalau misalnya Denza BYD yang bukan buatan kita tapi buatan dari Cina, saya khawatirnya kalau misalnya saya beli terus baterainya rusak 5-6 tahun, yang ngomongnya garansi, ternyata ribet, jelimet, dan susah untuk diklaim, itu bakal jadi PR besar banget buat saya sendiri. Makanya saya tetap lebih memilih mobil yang bermesin. Saya bukannya nggak pengen ngikuti zaman, tapi saya ada rasa khawatir kalau misalnya pakai mobil listrik, susah klaimnya nanti untuk garansi mesinnya, seperti garansi baterainya maksud saya. Oke, sekarang kita bahas bagian interiornya. Oke, kita tutup dan kita buka dulu ya, karena takutnya kurang pencahayaan jadi nggak kelihatan. Oke, di bagian interior ini udah full electric seat. Kemudian ini untuk ini belum. Biasanya kalau mobil premium udah electric tilt dan teleskopik biasanya, tapi ini belum. Terus di bagian depan supir ini belum ada leg supportnya, sama nggak kayak di bagian penumpang depan, jadi sudah ada leg support, tapi yang di bagian supir ini belum. Jadi cuma electric seat ya, maju mundur dan naik turun. Kemudian di bagian sini materialnya udah soft touch, sampai dashboard tengah juga sudah soft touch. Terus door trimnya juga warna beige yang udah ada ornamen kayunya. Sini juga setirnya juga sudah ada ornamen kayu. Tengahnya juga banyak banget ornamen kayunya. Tapi belum ada wireless charging. Harusnya di sini ya wireless chargingnya. Tapi belum ada. Terus di sini ada start stop button. Di sini ada power door off, jadi ini untuk bagasi belakang. Kalau yang untuk sliding doornya di atas ini, di bagian atas ini di kanan, dan ini di bagian kiri. Dan ini lampu baca. Oh, ini udah ada ininya ya, kacanya ya. Visornya sudah ada kacanya yang udah dilengkapi dengan lampu. Dan untuk bagian atas ini nggak bisa dibuka, cuma dibuka ke atas ya, buat angin-angin. Kalau di bagian belakang panoramic roof itu bisa dibuka full. Jadi memang ini untuk membuat nyaman penumpang di bagian belakang. Karena Alphard ini umumnya harus pakai supir biar lebih nyaman. Oke, di bagian pintu sini juga sudah dilengkapi dengan cup holder. Di situ ada satu, di sini ada satu, dan ada door pocket yang lumayan luas. Dan di sini ada konsol tengahnya juga. Laci penyimpanan juga lumayan luas, yang sudah ada power outletnya satu buah. Di sini palsu ya. Terus laci penyimpanan tengah ini ada 2 buah cup holder yang bisa ditutup. Kalau misalnya nggak dipakai, di sini bisa mungkin nyimpen buat koin-koin ya di sini. Terus ini ada remote-nya ya. Jadi masih utuh loh. Wah, ada setelah jeruk bos. Ini ada remote-nya untuk LCD bagian depan. Oke, terus di lemari sini udah buka dengan soft opening. Dan walaupun kalau second premium kita jual lengkap ya, ada buku pedoman juga, terus ada record service-nya juga di Kartika Sari. Jadi ini bener-bener bagus banget, bener-bener rawat banget sama orang yang sebelumnya. Jadi saya nggak perlu apa-apain lagi ini mobil, saya nggak perlu perbaikan apapun mobil ini, udah tinggal jual, tinggal pakai. Dan servis recordnya terakhir 68.000, jadi ini udah siap pakai sih. Sekarang coba kita nyalain mobilnya. Oke, ini speedo Alphard ya.
Kilometer juga masih 70 ribuan. Di sini ada tampilan bensin yang sudah habis. Ini ada trip A, trip B, ada odonya. Terus di sini ada ini leveling cahaya. Jadi untuk pantauan leveling cahaya di bagian speedonya. Jadi kalian bisa pencet di bagian sini. Sekarang untuk sistem infotainmentnya juga sudah ada navigasinya. Kemudian ada Toyota Move. Oke, ini kita buka Toyota Move dulu. Di Toyota Move ini ada itu ya, ada news, kabar terbaru, terus football, finance ini apa nih? Oh, kabarnya tentang dunia keuangan atau ekonomi ya. Jadi update banget di sini, teknologi, sport, news. Oh, saya juga baru buka ini. Serius. Di sini ada media, terus ada navigasi. Medianya pasti ada USB, aux, iPod, kemudian ada Bluetooth yang pasti. Oke, terus di bawah sini ada AC digital yang sudah dual zone, jadi bisa dikendalin sendiri ya AC-nya. Sendiri-sendiri, ini mau berapa derajat, kiri mau berapa derajat, dan yang paling panasnya ini sekitar 32 derajat Celcius. Untuk yang paling dinginnya ini 18 derajat Celcius. Jadi mobil pada umumnya lah. Oke. Terus untuk antrenya ini model tuas congkel ya. Ada HUD-nya juga. Kemudian ada vehicle stability control, eco mode, belum ada driving mode tapi ya. Oke, ini udah. Dan ini adalah posisi berkendara nyaman ala saya sendiri dengan tinggi 170 cm lebih. Dan yang pastinya di belakang itu masih sangat amat nyaman dan sangat amat lega. Walaupun ini saya mundurin maksimalnya senyaman-nyamannya saya di bagian kemudi ini. Oke, sekarang kita coba pindah ke belakang ya. Oke, saya ada di bagian tengah dari mobil Alphard GT TPM 2017 yang super nyaman, super luas. Karena saya duduk di sini dengan selonjor kaki ini masih cukup luas ya. Padahal yang jok depan ini udah paling mundur. Karena kalau kita matiin mesinnya ini kan mundur dan memudahkan supir untuk turun secara maksimal. Dan ini udah maksimal mundurnya, kita masih dapat kenyamanan. Kalau misalnya ini mesinnya nyala, ini pasti maju lagi sesuai dengan kondisi kita terakhir saat nyetir tadi. Dan di bagian belakang ini yang nggak elektrik itu cuman maju mundurnya kursi aja. Tapi kalau untuk pengaturan penggunaan sandaran kaki bisa diatur di bagian sini secara otomatis. Nah, bagian sini. Jadi masih enak kalau buat perjalanan jauh dan kalian punya supir, kalian bisa tidur dengan nyaman kalau di mobil Alphard. Dan kemudian ada cup holder tambahan selain di pintu kanan dan kiri, ada cup holder tambahan di bagian sini. Jadi dapat dua buah ya, kanan dan kiri. Terus di sini ada hand grip. Jadi depan sudah ada, sampai belakang ya ternyata. Terus ada AC-nya juga dari depan sampai belakang, TV tengah, AC dan panoramic roof. Dan yang buat mobil ini tampak lebih mewah lagi karena ada ambient light-nya ini yang sampai bagian belakang. Jadi kesannya kesan orang kaya. Terus dia juga udah ada sandaran kepala kanan kiri ya. Jadi kita bisa tidur dengan lumayan nyaman lagi di mobil ini. Ini cocok banget buat manusia-manusia yang kerja di ibu kota mungkin dengan kemacetannya yang lumayan parah. Kalau misalnya kalian macet-macetan pakai mobil ini lumayan nggak kerasa sih. Bisa tinggal tidur, bisa kerja by phone. Kalian juga bisa buka roof ini buat ngerokok sambil kerja kan, enak luas, oke? Terus di bagian belakang ini sebenarnya cukup luas dan hampir sama, mirip-mirip dengan bagian tengah. Ini masih belum kita buka ya, dan gelap juga. Ini tadi saya ngerasa juga masih nyaman dan aman. Terus ada cup holdernya juga di bagian belakang kanan dan kiri. Jadi kalau misalnya kalian pengen buat penumpang, ini bisa buat anak kecil sih. Masih luas banget kalau di bagian belakang.
Oke, saya rasa cukup ya review dari Toyota Alphard Gia TPM 2017. Misalnya kalau kalian ada yang minat dengan mobil ini, kalian bisa tanya-tanya lewat Instagram boleh, lewat TikTok boleh, lewat WA dan telepon juga boleh. Dan ini kita buka di harga 660 juta dengan kondisinya sangat baik, kondisi prima, mesin juga nggak ada yang rembes. Dan yang pastinya kalau kalian pakai mobil ini, kalian punya pengalaman yang luar biasa jadi penumpang atau jadi bos. Karena vibes-nya mobil ini adalah vibe bos banget. Dan mobil ini udah kondisinya udah siap jalan, jadi nggak ada PR lagi sama sekali dari cat mesin dan seluruh bagiannya, dari kaki-kaki juga nggak ada PR sama sekali. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Silahkan kalian follow Instagram saya diongarage.id atau TikToknya diongarage.id, dan silahkan kalian like, komen, dan subscribe video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, and bye-bye.